Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik, yakni ini merupakan tugas ke-15. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi politik globalisasi. Kemudian ini kan mata kuliah ekonomi politik dengan dosen pengampunya, yakni Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME, dengan materi ekonomi politik globalisasi. Ada beberapa poin. Poin yang pertama yakni organisasi perdagangan internasional. Nah, organisasi atau lembaga multilateral yang pertama yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional itu adalah International Trade Organization atau disebut dengan ITO. Sayangnya ITO ini kurang berhasil mengatasi pertikaian dalam perdagangan internasional. Dan sebagai gantinya dibentuklah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Nah, pada tahun 1947. Kemudian misi utamanya yakni adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua negara anggota yang ikut menandatangani gitu. Nah, harapan yang ingin dicapai ialah dengan ditandatanganinya perjanjian GATT ini itu akan terciptanya jalan memasuki era kemakmuran awal ke abad ke-21 gitu. Nah, setelah melalui beberapa peraturan, kemudian GATT ini diubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Kemudian WTO itu sendiri adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia atau perdagangan internasional. Nah, jika GATT ini hanya mengatur tentang perdagangan barang saja, maka WTO ini selain mengatur perdagangan barang, juga jasa dan hak atas kekayaan intelektual atau disebut dengan haki gitu, yang terkait dalam perdagangan internasional. Nah, kalau diperhatikan organisasi perdagangan global ini yang resmi tersebut itu sedikit berbeda gitu dengan IMF dan Bank Dunia. Nah, kemudian WTO itu tidak menetapkan aturan-aturan, melainkan lebih bersifat mewadahi sebuah forum di mana negosiasi perdagangan berlangsung gitu, dan menjamin agar persetujuan yang telah dibuat dan dipatuhi oleh negara-negara anggotanya gitu. Kemudian perdagangan bebas itu artinya harus barang dan jasa itu bebas melewati batas-batas negara gitu, tanpa dihambat oleh campur tangan oleh pemerintah gitu, baik dalam bentuk tarif ataupun non tarif. Nah, konsep ini itu didasarkan pada teori liberal klasik gitu, yang dimana menyatakan bahwa perdagangan itu dapat dilakukan yang paling baik, yakni sumber daya itu dapat dialokasikan paling efisien dan kesejahteraan masyarakat dicapai paling tinggi apabila semua produsen itu dibiarkan menghasilkan barang ataupun jasa yang terbaik yang terdapat oleh mereka produksi gitu, yang dapat mereka produksi untuk kemudian dijual dalam iklim persaingan bebas terbuka gitu. Kemudian tujuan utama dari WTO ini adalah pada awalnya yaitu adalah
untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja gitu, dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam dunia gitu secara rasional dan sadar lingkungan juga gitu. Nah, dalam perjalanannya tujuan awal ini semakin redup gitu. Nah, kemudian misinya diganti dengan mantra baru gitu. Mantra baru yang dimaksud di sini adalah yang disebut itu adalah pasar bebas gitu. Misi baru ini adalah bagian dari konsensus Washington gitu, yaitu persekongkolan antara IMF dan Bank Dunia dan juga Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang dimana menginginkan semua negara itu membuka diri bagi masuknya barang, jasa, modal, dan SDM, sehingga terciptalah perekonomian tanpa batas. Nah, atau disebut dengan perdagangan bebas gitu. Nah, kemudian gejala-gejala yang memperlihatkan semakin terintegrasinya negara-negara dan penduduk dunia yang disebabkan oleh berkurangnya sekat-sekat atau hambatan-hambatan dan halangan-halangan artifisial gitu bagi aliran barang, jasa, modal, pengetahuan, dan SDM dari suatu negara ke negara lain. Nah, ini disebutlah dengan globalisasi gitu. Kemudian aspek penting dari globalisasi ekonomi yakni adalah dikuranginya sekat-sekat atau hambatan-hambatan dan halangan-halangan antara ekonomi antar negara gitu. Nah, semakin menyebarnya perdagangan, finansial, dan aktivitas produksi secara internasional gitu. Dan kemudian dalam proses ini akan semakin tumbuhnya kekuatan transnasional gitu, transnational corporation atau TNCS gitu, dan institusi finansial internasional. Dari ketiga aspek liberalisasi seperti finansial, perdagangan, kemudian investasi, itu yang paling cepat perkembangannya adalah proses liberalisasi finansial gitu. Kemudian poin yang kedua yakni faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Nah, globalisasi tersebut adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau peniadaan sekat-sekat atau hambatan-hambatan bagi kelancaran arus barang, uang, dan sumber daya manusia. Dalam arti luas, globalisasi tersebut adalah diartikan sebagai pengintegrasian internasional individu-individu dengan jaringan-jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial, dan juga politik gitu. Kemudian menurut Spillon pada tahun 2003 ada 3 sudut pandang tentang globalisasi, yaitu yang pertama ada skeptis, kemudian yang kedua ada hyperglobalis, dan yang ketiga ada transformatif. Nah, bagi kelompok skeptis itu mereka menganggap bahwa globalisasi itu hanyalah sebuah kata baru untuk menjelaskan fenomena yang sebenarnya sudah pernah terjadi sejak zaman kuno gitu. Kemudian bagi kelompok hyperglobalis itu mereka menganggap bahwa globalisasi adalah suatu proses yang baru gitu. Suatu proses yang baru yang terjadi sejak dekade terakhir, yakni pada abad ke-20 hingga sekarang ini gitu. Kemudian bagi kelompok transformatif itu mereka menganggap bahwa globalisasi itu memang ada dan memang pernah terjadi sejak zaman dahulu gitu. Tetapi mereka memandang bahwa globalisasi pada saat ini
itu berbeda dengan pada masa lalu gitu, yang dimana perdagangan bebas dunia pada masa-masa sebelumnya gitu. Kemudian menurut Spillen pada tahun 2003, globalisasi juga digerakkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama pergeseran dari pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah kepada pembangunan yang dipimpin oleh pasar gitu. Kemudian yang kedua, kemajuannya di bidang teknologi, terutama di bidang teknologi informasi, yang dimana ini memudahkan koordinasi produksi dan pemasaran pada tingkat global. Nah, dari kedua faktor tersebutlah yang lebih berperan dalam mempercepat proses globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi. Nah, terutama pada teknologi informasi tadi. Nah, ini mana globalisasi adalah kemajuan dalam teknologi informasi, teknologi produksi dan transformasi. Kemajuan di bidang teknologi informasi itu memungkinkan koordinasi tingkat global terhadap jaringan-jaringan ekonomi di antara pemasok, manufaktur, perusahaan-perusahaan multinasional dan konsumen juga gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan multinasional itu juga dapat memanfaatkan informasi dengan biaya murah gitu untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Kemudian kemajuan teknologi di bidang produksi itu memungkinkan dipisahkannya komponen produksi dari perakitan akhir gitu. Kemudian selanjutnya kemajuan di bidang transportasi itu akan menimbulkan efisiensi sehingga barang yang dihasilkan di suatu lokasi itu dapat dikirimkan ke tempat-tempat lain gitu, dengan ongkos yang sangat rendah gitu. Nah, bahkan untuk menghemat ongkos menjadi lebih rendah lagi, perusahaan multinasional itu dapat memindahkan produksi mereka ke tempat-tempat di mana tenaga kerja tersedia gitu. Kemudian dalam jumlah yang banyak dan juga dengan upah yang lebih murah gitu. Nah, proses inilah yang disebut dengan pembagian kerja internasional gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yakni janji-janji dari globalisasi. Nah, dampak positif yang dijanjikan oleh globalisasi itu sangatlah banyak. Selain memperlancar atas arus transportasi dan informasi, juga memberikan akses dan alih pengetahuan, memperpanjang usia harapan hidup, dan melayani masyarakat dengan lebih baik, juga mendapatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan ekspor, dan kemudian membuat barang lebih murah, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja, dan baik itu tenaga kerja wanita dan juga anak-anak. Nah, dikatakan bahwa globalisasi itu akan membantu negara-negara berkembang bisa dapat meningkatkan ekspor dan menyediakan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, ini juga sebuah janji kosong gitu. Sebab dalam perekonomian global, negara-negara berkembang itu justru menghadapi berbagai bentuk kompetisi baru gitu, dengan negara-negara maju yang lebih mampu menghasilkan berbagai produk-produk yang lebih hebat gitu, yang dimana harga dari mereka itu lebih murah gitu. Sedangkan negara-negara berkembang itu lebih sulit dalam menembus pasar-pasar dari negara maju gitu. Kemudian negara-negara maju itu juga akan dengan berbagai cara mereka akan menghambat masuknya produk-produk dari negara berkembang gitu. Nah, globalisasi ini dikatakan dapat meningkatkan standar hidup
dan mengurangi kemiskinan, itu dalam kenyataannya malah terbalik gitu. Yang mana makin tingginya standar hidupnya itu ialah mereka yang mendapati akses gitu. Sedangkan sebagian besar kelompok marginal lain itu semakin terjepit gitu. Kan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, kemudian globalisasi dan perdagangan bebas dunia itu sesuai dengan teori neoklasik dan dikatakan akan mengurangi kepincangan atau kesenjangan antara negara maju dengan negara miskin gitu, atau negara yang sedang berkembang. Nah, namun pada kenyataannya sistem ini dipandang tidak adil gitu terhadap yang lemah gitu, atau yang menimbulkan kesenjangan baik dalam bentuk pendapatan ataupun dalam kesejahteraan. Begitupun juga kenyataannya bahwa menunjukkan bahwa jurang antar negara kaya dengan negara miskin itu malah semakin dalam gitu, yang mana ini kesenjangan makin melebar gitu. Nah, kemudian dampak positif dan negatif dari globalisasi ini. Nah, mereka yang berpandangan lebih netral atau alami, mereka mengatakan bahwa globalisasi bisa membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian bagi negara-negara Asia Timur yang menggunakan cara yang lebih mandiri gitu, nah globalisasi ini justru memberikan mereka manfaat yang luar biasa besar gitu. Namun gitu, walaupun mereka pernah dihantam krisis pada tahun 1997 dan 1998. Namun bagi negara-negara yang lain yang mengikuti syarat yang dirancang oleh penasihat ekonomi dari negara barat, atau bisa kita katakanlah sebagai negara-negara yang tidak mandiri, itu justru malah berdampak lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dari dampak positifnya gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu kecaman terhadap globalisasi. Nah, kritikan terhadap sistem perdagangan bebas dunia atau yang sekarang populer disebut dengan globalisasi itu tidak hanya dilontarkan oleh para akademisi Amerika Latin dan juga yang tergabung dalam aliran strukturalisme dan dependensia gitu, melainkan juga oleh pakar-pakar ekonomi kondang dari barat gitu, seperti Stiglitz dan Akashin dan tokoh-tokoh lainnya. Kelemahan yang paling menonjol dari sistem ekonomi pasar bebas ini adalah sistem ini itu tidak bisa menjamin keadilan atau fairness gitu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Akashin menunjukkan bahwa ekonomi pasar bebas atau ekonomi pasar persaingan sempurna itu bisa saja efisien dalam pengertian Pareto gitu. Bahkan sekelompok orang itu hidup bergelimang kemewahan, tetapi sementara kelompok lainnya itu hidup penuh dengan kemiskinan dan kemelaratan gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, bangkitnya nasionalisme. Nah, menurut salah seorang tokoh strukturalisme Indonesia, Sri Edi Suasno, ia mengatakan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada ekonomi internasional, khususnya kapitalisme global, ia menyatakan dan menyarankan agar kemandirian itu dijadikan sebagai target utama dalam pembangunan nasional, yang dimana pembangunan nasional kita yang sudah lama terpuruk sejak krisis pada tahun 1998. Nah, kemandirian inilah dalam kehidupan ekonomi nasional itu perlu dan sangat perlu dituntut gitu. Nah, sebab kemandirian
tersebut adalah bagian dari integral gitu, dari makna kemerdekaan itu sendiri gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu perlunya Indonesia mengambil sikap. Nah, Indonesia dalam kencah globalisasi itu bukan masuk ruang kosong gitu, tetapi akan berhadapan dengan kekuatan yang terpola. Nah, untuk itu Indonesia itu harus tahu posisinya gitu. Dari uraian tersebut jelas bahwa IMF dan Bank Dunia dan juga WTO dan juga termasuk di dalamnya negara-negara maju itu memiliki andil dalam mencetuskan krisis di emerging market. Para ekonom, birokrat, dan pejabat di Washington itu beraksi atas nama Amerika Serikat dan negara industri lainnya. Nah, akan tetapi hampir semua kebijakan yang diputuskan di Washington tersebut itu terkontaminasi oleh berbagai kepentingan yang cenderung itu lebih merugikan negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya seperti Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dan saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.